Ya, saya akan testimoni. Selamat pagi, teman-teman KS semua. Ya, pada saat ini saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada pembawa Daily Booster kita, Kohani dan Cidiani. Terus kemudian kepada direct leader saya, Kolinda dan Ciwanda, atas support-nya. Terus kemudian buat sama Korika dan Cisusan, atas fasilitas Daily Booster-nya, dan juga koordinasi Inge ya, sebagai founder kita. Nah, berikutnya saya testimoni ini mau menyambung ya tentang testimoni saya sebelumnya, tentang saya BSN dirawat selama di rumah sakit. Ini kelanjutannya, prosesnya apa sih yang sudah dilakukan lagi setelah dari proses rumah sakit itu semua. Saya akan share screen ya, izin share screen ya. Ya, jadi ini jadi testimoni sini. Jadi saya kan seperti teman-teman itu awal Maret itu kan saya didiagnosa itu menderita sakit gagal ginjal ya. Gagal ginjal stadium 5. Itu pertama kali saya dirawat inap di rumah sakit di RS Gerak Kedoya. Terus kemudian Mei itu lanjutkan lagi di rumah sakit PIK dengan analisis yang sama. Nah, dari dua dokter ini, dari dokter di rumah sakit ini, yang pertama ya Kedoya itu dokternya sangat terkenal juga, itu Dokter Salim Lim. Itu dan juga kemudian di rumah sakit kedua, saya diperiksa oleh dokter juga yang terkenal juga, Dokter Cihendra namanya. Nah, dua dokter ini menganalisis saya untuk proses namanya cuci darah, untuk dialisa. Tapi namanya kita kan, kalau misalnya divonis langsung dialisa gitu kan kayaknya hampir nggak percaya juga ya. Cuma diagnosa pertama, diagnosa kedua kok hasilnya sama. Akhirnya saya memutuskan untuk memanfaatkan fasilitas EMO yang ada di kartu SCPX. Seperti teman-teman tahu, di SCPX itu ada kartu namanya EMO, Expert Medical Opinion. Nah, kemudian setelah dari rumah sakit P kan saya ada cek labnya lengkap ya, mulai dari cek paru-paru, jantung, abdomen, sampai CT, sampai MRI itu semua lengkap. Dan bersyukur semua ditanggung sama Allianz. Akhirnya dari hasil lab itu, dan kemudian saya isi form EMO. Nah, EMO ini kemudian saya kirimkan ke Allianz. Dan bersyukurnya responnya cepat ya. Jadi responnya cepat, terus tanggapannya juga cepat juga. Kemudian ada dokter dari Indonesia yang dari lembaga yang namanya Telehalodoc itu yang membantu untuk fasilitas EMO ini. Nah, dalam fasilitas EMO ini ternyata saya tahu dari dokter-dokter itu ternyata bukan perintah pendapat dokter dari Indonesia, tapi mereka minta dokter pendapat itu dokter di luar negeri, yang lebih ahli lagi lah, seperti itu di Amerika Serikat, infonya. Jadi semua hasil lab saya itu diterjemahkan nih sama dokter yang di Indonesia ini, yang Telehalodoc itu kemudian dikasih ke dokter yang ada di Amerika. Nah, dokter yang di Amerika ini, infonya juga dia profesor di bidangnya. Dan itu nggak dikasih tahu nama pasiennya siapa, cuma dikasih tahu pasien ini menderita ini, terus hasil labnya apa aja. Nah, ternyata setelah beberapa hari, saya juga diinfo lagi terakhir dari EMO itu ternyata prosesnya emang saya harus cuci darah atau dialisa. Ya udah akhirnya setelah dari 3 pendapat dokter itu, akhirnya saya memutuskan untuk namanya pasang ya, pasang CDL sama Simino di tangan saya. Terus kemudian akhirnya setelah pasang CDL dan Simino tangan, saya jalani nih dialisa pertama itu di bulan Juni. Nah, ini saya pasang, kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya di gambar kedua, itu saya pasang dua alat itu yang di dekat sebelah leher saya sama di tangan saya. Karena untuk proses cuci darah itu, kalau pengguna alat Simino pertama kali itu tidak bisa langsung ya, karena harus nunggu alatnya itu matang yang di tangan itu. Jadi akhirnya harus pakai juga dulu yang namanya di dekat dada itu. Nah, kemudian akhirnya bersyukur juga setelah proses itu berjalan dengan lancar, saya bisa dialisa dengan lancar sampai sekarang. Hari ini masih sifatnya cashless ya. Saya tidak perlu nih ke rumah sakit tuh bawa duit untuk namanya proses cuci darah. Cukup dengan bawa kartu HSCPX saja. Jadi itu bersyukur banget. Allianz itu membantu banget ketika saya mulai proses dari pertama kali rawat inap sampai proses cuci darah sekarang, totalnya itu mungkin habis sudah sekitar 166 juta. Dan rutin cuci darah itu saya harus rutin. Harus rutin itu tiap minggu cuci darah, 2 kali seminggu.
sekali cuci darah itu kisarannya di kisaran harga ya 2 juta sampai 3 juta. Apalagi pas waktu COVID, malah lebih mahal lagi. Nah, terus kemudian bersyukur juga, akhirnya proses klaim CI saya juga akhirnya bisa cair. Nah, ini tentu juga dengan bantuan ya dari pihak-pihak yang membantu, contohnya seperti Korica, Cisusan, seperti direct leader saya juga, Kolenda Ciwanda, yang membantu proses akhirnya klaim CI saya itu bisa cair. Dan juga Calvina, dan juga Mom Gina ya. Kan seperti dikasih memo ya, Mom Gina itu membantu kalau misalnya proses klaim CI. Nah, pesan saya buat teman-teman, kelihatannya saya lihat nih ya, itu mungkin proses klaim CI saya nggak seberapa besar, cuma sekitar angka yang teman-teman lihat ya, 300-an lebih. Nah, karena itu adalah polis pertama saya yang saya miliki di Allianz. Dan waktu itu mungkin kondisinya, ya mungkin saya kan baru palihan tuh dari pekerjaan yang lama, pekerjaan baru. Jadi saya itu belum sempat upgrade. Dan rencananya itu mau upgrade ketika teman-teman yang mungkin penghasilan semakin meningkat, kita mau upgrade polis kan, terutama untuk jiwa dan kritisnya. Dan itu belum sempat di-upgrade. Jadi saya belum sempat upgrade, udah kena namanya di sakit kritis. Jadi pesan saya buat teman-teman KS semua, selama kalian mampu untuk bisa upgrade sakit kritis dan jiwa, upgrade-lah semaksimal yang kalian punya. Dan sesuai misalnya kemampuan kalian untuk bisa dapat, mungkin UP kritisnya bisa 1M atau 2M, ya segera di-upgrade. Karena posisinya kalau udah seperti saya sekarang ini, udah kondisi sakit kritis tahap akhir, mau upgrade rumah sakit pun, mau upgrade sakit kritis pun, semua udah nggak bisa. Dan juga seperti kata Mang Taisar ya, yang hari Sabtu kemarin, benar teman-teman, penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Kalau nama dulu itu namanya pendaftaran. Jadi jangan sampai teman-teman tuh menyesalnya ternyata, ternyata kok uang sakit kritis saya nggak cukup ya, atau uang sakit saya itu kurang besar. Nah, jadi saya juga ya berterima kasih ya buat kesempatannya diberikan buat testimoni hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi teman-teman semua. Dan saya mau juga sekarang doakan ya, dan berjuang ini proses payernya untuk pembebasan premi selama 29 tahun itu sedang lagi dalam proses. Seharusnya sih udah lebih lancar, karena adalah klaim sakit kritisnya udah keluar, seperti kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin ada istri saya mau tambahin, saya juga terima kasih banget nih istri saya nih. Ini yang membantu saya selama proses cuci darah dia. Jadi setiap saya datang cuci darah itu, kita cuma perlu pakai nunjukin dokumen, tapi nunjukin dokumen ke bagian administrasi rumah sakit. Dan istri saya biasanya bolak-balik ngurusinnya. Ya, mungkin mau tambahin. Ya, baik. Terima kasih juga buat teman-teman KS ya, atas support doanya waktu kita orang pas kena COVID juga masuk dalam intensi doa. Kita bersyukur banget punya teman-teman KS yang selalu support kita ya, baik secara mental maupun dalam hal yang lain. Kita berterima kasih banget. Thank you ya teman-teman semua ya. Ya, terus sekarang kita juga bersyukur setelah pemasangan CDL dan Simino, jadi William sudah lebih better ya, lebih baik. Dan sekarang ini kondisinya udah mulai bisa beradaptasi, udah mulai bisa beraktivitas, maksudnya dalam hal online, dalam hal rekrut maupun prospek. Ya, kita bersyukur sih semakin hari semakin baik lagi. Amin. Doakan juga mungkin agar saya bisa dapat bertemu pendonor ginjal ya. Jadi sebenarnya untuk proses pemulihan ini menemukan donor ginjal untuk transplantasi ginjal. Dan juga tambahan, ternyata saya pikir transplantasi ginjal itu, saya pikir ginjal saya diangkat diganti ginjal yang baru. Ternyata transplantasi ginjal itu proses adalah ditambahkan ginjal yang baru lagi. Jadi kalau misalnya darah donor, di ginjalnya dijadi 3 di dalam tubuh. Dan 1 itu ada yang baru. Dan itu biasanya juga nggak bisa lepas dari obat, karena harus disinkronkan seperti kayak gitu. Dan kalau misalnya seandainya ada yang berpikir, ya pakai dana pribadi aja, kalau misalnya seandainya untuk misalnya itu, kalau misalnya saya pakai dana pribadi, untuk saya tanya tuh, untuk yang mendonorkan, mendonor, itu waktu kira-kira tahun ini aja habisnya 900 juta. Jadi benar ya, kalau misalnya saya gagal ginjal seperti dalam materi JL yang situ bilang sakit stroke 1 miliar, terus gagal ginjal 3 miliar, itu biayanya gede banget. Dah, thank you. Gitu aja teman-teman. Buat kesediaan waktunya.